Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 8, perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan oleh Nur Laila Ginting, UPT SDN 060830. Modul 1, apa dan mengapa perencanaan berbasis data? Apa itu perencanaan berbasis data? Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Tujuan dari perencanaan berbasis data bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelajaran anggaran serta pembenahan sistem pengolahan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Refleksi perencanaan. Proses perencanaan berbasis data yaitu 1. Identifikasi, 2. Refleksi, 3. Benahi. Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan. Yang kedua, melakukan refleksi, capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menumpukan akar masalah. Yang ketiga, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan dan daerah APBD untuk menyelesaikan akar masalah. Latar belakang PBD. Perencanaan berbasis data memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya. Dalam menyusun perencanaan berbasis data, satuan pendidikan dapat merujuk pada capaian di 5 dimensi rapor pendidikan, yaitu 1. Output, kualitas capaian pembelajaran siswa, dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar siswa. Dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. 2. Proses, kualitas proses belajar siswa. Dimensi D, mutu dan referensi pembelajaran. 3. Input, kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Dimensi C, kompetensi dan kinerja PTK. Dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tujuan perencanaan, tujuan pendidikan. Perencanaan berbasis data dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran satuan pendidikan. Modul 2. Bagaimana proses perencanaan dilakukan? Tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data Dikdasmen. Identifikasi. Tahapannya adalah mengunduh data dari platform rapor pendidikan, merujuk kepada daftar indikator prioritas, dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi. Refleksi. Tahapannya adalah dari masalah yang akan diintervensi, dilakukan analisis untuk mencari akar masalah. Benahi. Tahapannya membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan. Kegiatannya dari identifikasi adalah memilih dan menetapkan masalah. Sedangkan kegiatan dari refleksi adalah merumuskan akar masalah. Dan kegiatan dari benahi adalah menentukan program dan kegiatan. Kesimpulan dari ketiga tahapan berikut adalah RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, yang mana tahapannya menetapkan daftar kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKAS, menetapkan barang dan jasa yang akan dibelanjakan termasuk harga satuan, dan yang terakhir memasukkan kegiatan dan anggaran dalam ARKAS. Siklus perencanaan. Sebuah proses perencanaan pendidikan sejatinya harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan saat dibutuhkan kajian awal terkait sebuah kegiatan yang akan dikerjakan. Ini artinya bahwa untuk menentukan prioritas, kebutuhan, serta biaya kegiatan harus melibatkan para pengambil keputusan seperti kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, dan beberapa fungsionaris yang dibutuhkan pandangannya. Kesinambungan sebuah proses perencanaan pada akhirnya akan menjadi sebuah siklus yang mengagendakan pertemuan guna membahas persiapan sebuah kegiatan. Siklus perencanaan akan terus berulang pada waktu-waktu tertentu sehingga tetap menjaga keefektifan persiapan kegiatan yang dirancang oleh para penentu kebijakan. Sumber data PBD. Lapor pendidikan didukung oleh berbagai sumber data yang kredibel yang dapat digunakan sebagai referensi utama dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Data mutu pembelajaran berasal dari asesmen nasional yang didapat dari sumber pusat asesmen pendidikan. Terdapat 3 faktor yang diukur untuk menentukan mutu hasil belajar dari satuan pendidikan, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan hasil survei karakter. Tujuan PBD. PBD bertujuan tercapainya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dimulai dari instrumen evaluasi sistem pendidikan, dilanjut ke profil pendidikan, lalu evaluasi internal. Lanjut kepada rencana peningkatan mutu pendidikan, lalu pelaksanaan peningkatan mutu, dan kembali ke profil pendidikan. Faktor luar yang masuk ke dalam siklus PBD yaitu evaluasi eksternal akreditasi, evaluasi kinerja sekolah, dan evaluasi kinerja Pemda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.